Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik saya adalah mengenai in COVID-19, an update of evidence for prevention and treatment dari vitamin D. Nah, ini kalau kita lihat trennya daripada COVID-19 ya, yang terakhir ini tanggal 3 September kelihatannya sudah mulai menurun, itu karena adanya percepatan daripada vaksinasi. Nah, kalau kita lihat di sini juga sudah ada protokol tata laksana dari kerjasama dari 5 perhimpunan ya, dari PDPI, PAPDI, PERKI, Anestesi, Perdatin, dan juga IDAI, bahwa di sini banyak tata laksana yang termasuk di sini berbagai macam vitamin yang dimasukkan, dan salah satunya adalah vitamin D. Nah, kita lihat ini adalah perubahan terapi daripada COVID-19, di mana yang lama ini vitamin D, berbagai macam vitamin D terlibat di sini, tapi yang baru juga vitamin D tidak terlepas ya. Jadi rupanya vitamin D ini memang merupakan satu vitamin yang memang bergerak di imun sistem yang kita bisa bilang sebagai imunomodulasi daripada imun sistem. Nah, kita lihat bahwa vitamin D3 ini sebetulnya masih masuk di protokol tata laksana COVID-19. Kita kenal dengan nama lainnya adalah cholecalciferol. Ya, merupakan vitamin, tapi juga bisa disebut nutrition, tapi dia juga psikosteroid hormon. Ya, jadi sifatnya mirip dengan hormon. Malah orang mengatakan pre-hormon steroid. Nah, vitamin D yang 1000 international unit ini termasuk ke dalam golongan suplemen. Beberapa waktu yang lalu saya rapat bersama-sama di Badan POM, yang 1000 itu memang dimasukkan suplemen sampai 4000. Tapi kalau 5000 itu sudah masuk ke dosis terapi. Harus berdasarkan petunjuk daripada dokter. Nah, ini adalah vitamin D yang terbukti baik. Kalau kita bilang vitamin D, cholecalciferol itu yang stabil. Ya, jadi sebagai biomarker dalam serum yang kita periksa adalah vitamin D 25OH. Ya, ini yang stabil. Tapi yang bentuk aktifnya adalah 1,25 dihidroksi D3 ya. Nah, ini yang digunakan untuk mengatasi kondisi insufisiensi dan defisiensi. Nah, source atau sumber daripada vitamin D itu yang utama tentunya matahari. Ya, matahari secara alamiah ya. Tapi yang kita perlu adalah ultraviolet B ya, bukan yang A. Jadi sehingga kita harus tahu kapan waktu kita berjemur. Karena kalau misalnya di Jakarta itu bisa diperkirakan kira-kira jam 10 sampai jam 1 siang itu yang banyak mengandung ultraviolet B. Ya, sedangkan kalau jam 7 sampai jam 10 itu memang matahari ada, tetapi itu bukan yang ultraviolet B, itu kebanyakan ultraviolet A. Dan setiap daerah itu mempunyai kapan yang terbaiknya untuk berjemur ya. Di internet kita bisa lihat kapan ultraviolet B-nya ada di setiap daerah, karena tiap daerah itu akan berbeda-beda. Dan yang paling bagus memang melalui matahari, karena dia akan di kulit ya, diubah ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini bahwa target daripada vitamin D kalau kita 400 international unit per hari itu sangat amat sedikit ya, sehingga itu cepat habis dalam setiap saat ya. Tapi kalau kita berikan untuk maintenance 1000 sampai 2000 itu akan lebih lumayan untuk maintain. Nah, kalau 6400 itu memang sudah dosis yang tinggi ya, rata-rata kita 5000 memberikan digunakan untuk mencapai kadar optimal di dalam darah ya, tetapi itu memang harus sebaiknya cek dulu kadar vitamin D. Kalau untuk maintain kita cukup 1000 sampai 2000 per hari. Ini tadi Dr. Gamto juga sudah menanyakan ya kebutuhan per hari ya, kita mengikuti standar daripada Endocrine Society Clinical Practice Guidelines ya. Rata-rata untuk orang yang usianya di atas 18 tahun, usia dewasa memang 1500 sampai 2000 ya kita bisa berikan, kecuali kalau kebutuhannya tinggi sekali bisa sampai 10.000 tapi harus pengawasan. Ya, kalau yang obesitas ya dibutuhkan atau absorpsi dibutuhkan dosis yang lebih tinggi, tetapi tentu harus di bawah pengawasan dokter dan harus periksa kadar vitamin D di dalam darah. Nah, ini vitamin D yang 5000 ini digunakan biasanya sebelum tertular atau sudah tertular, sebelum vaksinasi maupun sesudah vaksinasi. Dan ini kita lihat ada studi peningkatan kadar vitamin D ya, kalau yang 5000 dengan yang 10.000, kalau dosisnya sangat rendah itu yang 10.000 akan lebih baik diberikan. Nah, ini vitamin D ini sebagai imunomodulator. Ya, kalau kita lihat dia berperan dalam innate immunity dan juga acquired immunity response untuk mencegah serangan dan keparahan virus COVID-19. Ini kalau kita lihat di sini vitamin D bergerak di semua imunitas ya, di adaptive immunity,
maupun di innate immunity. Ya, dia kita lihat reseptornya ada di mana-mana, karena itu dia disebut sebagai memodulasi sistem imun. Dia bukan sebagai imunostimulator atau seperti yang lainnya, tetapi dia memodulasi. Ya, jadi dia mengatur imun sistem. Berbeda dengan obat-obat yang bersifat sebagai imunostimulator. Jadi dia lebih tepat kita mengatakan imunomodulator, bukan stimulator ataupun supresor. Ya. Dan kenyataannya dengan vitamin dikurangkan itu akan menyebabkan berbagai penyakit muncul karena reseptornya memang ada di berbagai macam sistem organ kita. Nah, role daripada vitamin D itu memang kalau kita lihat di sini dia mengaktifasi TOL2 reseptor, sintesis antimikrobial, ya, promoting autofagi, dan juga dalam adaptive immunity dia juga memperbaiki kondisi dari sel limfosit dan sel T helper 17. Jadi kalau kita lihat di sini, ini betul-betul kondisi yang dibutuhkan ya untuk meningkatkan innate immunity maupun peranannya dalam adaptive immunity. Nah, kalau kita lihat di sini defisiensi vitamin D ini memiliki risiko 54% lebih tinggi untuk terkena COVID-19 ya kalau dia ada defisiensi. Karena dari penelitian yang ada bahwa yang sakitnya COVID-nya berat itu vitamin D-nya rata-rata rendah. Ya karena itu saat ini sangat dianjurkan untuk mulai makan vitamin D, membiasakan diri ya. Jadi itu merupakan bagian dari makanan kita sehari-hari. Nah ini vitamin D dan inflammatory marker pada pasien COVID ya. Kalau kita lihat di sini bahwa dengan kekurangannya vitamin D ini akan memperburuk kondisi seperti ini. Jadi interleukin 6 itu sangat tinggi sekali pada COVID yang berat ya, tapi kalau vitamin D-nya cukup itu biasanya dia bisa lebih cepat untuk teratasi. Nah ini juga vitamin D dengan percepatan PCR negatif itu juga sudah dibuktikan dengan ada beberapa jurnal, malahan dikatakan di sini pemberian agresif daripada vitamin D 60.000 internasional unit per hari pada pasien positif COVID itu meningkatkan 3 kali percepatan perolehan hasil PCR yang negatif. Ya jadi ini vitamin D kelihatannya memang saat ini jadi naik daun ya di zaman COVID ini. Nah ini juga pasien dengan kadar 25 OH yang lebih dari 30 ya, yang memiliki tingkat keparahan dan kematian ini lebih kecil ya dibandingkan dengan yang kadarnya defisiensi. Jadi minimal normalnya adalah 30-100 nanogram per mililiter. Kalau kita lihat di sini banyak yang survive ya, tapi kalau yang merah ini orang yang meninggal ya, lebih sedikit karena kalau kondisi vitamin D-nya itu lebih baik. Di tabel ini menunjukkan risiko keparahan meningkat signifikan pada defisiensi. Nah ini defisiensi vitamin D dan risiko hipoksia juga ada defisiensi vitamin D meningkatkan risiko 3 kali lipat hipoksia dan meningkatkan durasi rawat inap rumah sakit, meningkatkan penggunaan ventilator non-invasif maupun ventilator mekanik pada pasien COVID-19. Nah ini pemulihan lebih cepat dengan vitamin D 5.000 international unit dibandingkan dengan yang 1.000 international unit ya. Jadi kalau memang kurang itu 5.000 akan lebih mempercepat ya dibandingkan 1.000. 1.000 ini untuk maintenance ya. Tapi kalau ada defisiensi sebaiknya konsumsi yang 5.000. Apalagi sekarang yang 5.000 sudah ada dalam tablet kecil bentuk kunyah ya, sehingga akan mudah sekali untuk setiap orang yang nggak bisa nelen, ya itu juga lebih baik. Karena biasanya banyak yang 1.000 harus minum 5 biji ya, tetapi dengan ada tablet kunyah yang sangat efektif dengan rasa yang nyaman, nah itu bisa mempermudah orang untuk senang untuk mengkonsumsi vitamin D. Nah ini kita lihat post akut long COVID juga ya, kalau deficient detection ya seperti ini, tapi PCR positif di sini. Nah ini sebetulnya kalau kita lihat kebutuhan vitamin D sangat dibutuhkan di awal. Ya, jadi apapun kondisinya vitamin D merupakan salah satu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sekali lagi karena reseptornya ada di setiap organ tubuh kita. Sehingga setiap organ tubuh kita membutuhkan vitamin D untuk mempertahankan kekuatan dari sistem metabolisme maupun imun sistemnya. Nah ini kita lihat lagi vitamin D dengan long COVID ya. Kalau fatigue ya, kelelahan itu banyak terjadi karena ketidakseimbangan dopamin pada sistem saraf pusat, dan reseptor vitamin D telah terbukti berperan dalam regulasi neuron dopaminergik pada otak tengah. Tapi selain itu juga vitamin D ini merupakan regulator kunci sintesis pada serotonin otak. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa 120 subjek dalam fatigue ya, yang fatigue
menerima vitamin D dengan single dose 100.000 unit vitamin D. Primary endpoint-nya bahwa fatigue-nya itu akan berkurang setelah pengobatan. Jadi memang vitamin D dianggap toleransi 5.000 sebagai pengobatan. Nah, vitamin D pada long COVID symptoms itu juga fatigue ya. Kalau kita lihat di sini, 174 subjek dengan vitamin D selama 5 minggu terapi, dan kenyataannya ada perbaikan secara bermakna untuk semua yang tertera di sini ya, untuk physical skill, emotional skill, mental skill, legal skill ya, itu ternyata akan memperbaiki. Dan juga yang mental health ya, vitamin D juga akan memperbaiki signifikan dalam perbaikan mental health tadi, yang meta-analisis terutama pada parameter Back Depression Intellectual Score. Nah, vaksinasi ini juga rupanya dia berperan ya, vitamin D respons pada vaksinasi ya, jadi dia support immune cell ya secara unik ya, jadi dia memperbaiki kerja makrofag ya, dan T cell, B cell ya, sistem imun yang non spesifik, sistem imun yang spesifik ya, ini natural immunity, ini adaptive immunity ya, jadi semuanya memang bekerja dengan VDR ya, jadi vitamin D reseptor ya. Nah, ini juga suplementasi vitamin D dapat meningkatkan respons imun dari penggunaan berbagai jenis COVID-19 ya, bahwa vaksin vitamin D ini akan lebih memperkuat kondisi tubuh kita. Ya, vaksin kita tahu adalah untuk terbentuknya antibodi, dan kita harapkan vaksin dengan adanya antibodi, neutralizing antibodi itu akan lebih bisa mempertahankan kita untuk tidak tertular ya. Minimal kita mempunyai kekebalan. Nah, tapi dengan adanya vitamin D, kekebalan akan lebih bertambah. Ya, jadi sinergis ya, vaksin dengan vitamin D. Jadi bukan berarti kita divaksin, vitamin D kita stop, tapi vitamin D kita tetap harus konsumsi terus. Jadi berjalan bersama-sama. Nah, vaksin juga sebagai respons yang adanya ini sudah ya tadi. Nah, ini sinergis vitamin D dengan glutathione tadi dokter sudah menjelaskan ya. Mungkin saya nggak perlu jelasin lagi, tetapi yang jelas kadar glutathione yang cukup itu dapat meningkatkan ekspresi daripada vitamin D binding protein dan reseptornya, sehingga perbaikan kadar glutathione itu akan bekerja sinergis dengan perbaikan kadar vitamin D. Nah, glutathione kita tahu itu sebagai antioksidan yang sangat amat baik ya. Jadi glutathione dan vitamin D akan saling mendukung dalam perbaikan kerusakan jaringan epitelial dan juga endotelial paru, menurunkan kejadian eros dan menghambat aktivasi pelepasan mediator inflamasi diantaranya melalui NF-kappa B dan NRF2. Jadi kita lihat di sini bahwa vitamin D dengan glutathione itu saling bekerja bersama-sama ya, jadi sinergis. Nah, sinergis daripada vitamin D, glutathione dan COVID-19 itu juga nyatanya bahwa kadar glutathione yang cukup ya, itu yang tadi ya bisa meningkatkan kadar daripada reseptor vitamin D, tapi kalau glutathione defisiensi itu juga akan mempercepat oksidasi damage. Nah, ini sinergis daripada vitamin D3 dan glutathione dalam COVID-19 ya, kita lihat bekerjanya masing-masing tetapi saling sinergis ya. Nah, sebagai take home message bahwa vitamin D3 berperan penting dalam innate dan adaptive immunity sehingga membantu signifikan dalam menurunkan risiko terinfeksi SARS-CoV-2, menurunkan keparahan dan tingkat kematian pasien COVID-19, termasuk juga dalam membantu gejala utama kondisi long COVID-19, yaitu kelelahan dan gangguan mental. Dosis vitamin D 5.000 international unit aman dan dapat digunakan selama pandemik, termasuk untuk tenaga kesehatan, diikuti dengan penggunaan dosis 1.000 sampai 2.000 international unit untuk pemeliharaan. Kondisi ideal adalah rutin memeriksakan kadar vitamin D untuk menjaga kadar optimal vitamin D 30 sampai 100 nanogram per mililiter. Glutathione dapat digunakan bersama dengan vitamin D sebagai sinergisasi dalam mencegah, melawan COVID-19 dan mengatasi long COVID-19. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.